Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena sudah sangat lama saya tidak update video dan kali ini baru bisa untuk update video kembali ya. Langsung saja, saya tidak akan membahas untuk historinya dan di sini saya ingin analisa untuk besok ya, kedepannya seperti apa. Oke, di sini sedikit saya ingin menjelaskan gambaran di time frame daily. Ya, di sini dia membuat high ya, low. Nah, seperti ini ya. Di sini ada liquidity yang diambil, kemudian dia naik. Seharusnya ini langsung mengambil eksternal ya. Di sini dia membuat eksternal dengan mengambil liquidity di sini ya, dan liquidity yang terdekat ini. Nah, di sini dia naik, kemudian seharusnya ini membuat eksternal kembali. Tapi di sini saya tidak akan analisa terlalu jauh dengan market structure di time frame daily, karena di sini saya ingin melihat pergerakan dari candle per candlenya. Di sini market itu ada pantulan ya, di area sini market ada pantulan di area support. Nah, di area support ini market memantul ya, berarti ini ada indikasi market akan melakukan kenaikan ya. Tapi di atasnya sini dia masih dihalangi oleh resisten ya. Di sini dia masih dihalangi oleh resisten. Nah, jadi bagaimana cara kita analisa untuk kedepannya setelah market ini dia berhasil mengambil atau memantul dari area support ini, dia melakukan kenaikan dan ini mengenai atau dia berada di posisi resisten kemudian memantul sedikit ya. Nah, harapan saya ini nanti dia akan sampai di area resisten berikutnya sini ya. Harapan saya itu dia sampai di area resisten di sebelah itu. Kenapa? Karena di sini menurut saya untuk support ini termasuk support yang kuat karena dia berhasil memantul sampai hampir break ya, hampir break. Tapi di sini dia tidak break body. Sebenarnya ini juga agak lemah. Tapi jika ini nanti market melakukan penurunan itu masih ada POE baru ya. Di sini ada POE baru jika ini nanti market melakukan penurunan. Nah, di sini ada sebuah support ya. Di sini akan saya tandai sebagai POE-nya. Atau kita bisa tandai sebagai key level-nya karena ini di time frame besar ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kita nanti tunggu di area situ untuk melakukan open posisi buy. Kenapa? Karena market ini masih berpotensi akan ada sedikit penurunan, entah ini nanti dia berada di area OCL ini ya, ini sebagai OCL-nya ya, open close level atau open close candle di situ ya. Nah, kita tunggu saja ya. Kalau saya lebih cenderung menunggu di area di level ini nantinya untuk open posisi buy, dengan target saya itu nanti berada di area resisten ini ya. Target terjauhnya itu berada di area resisten itu. Nah, nanti kita tinggal menunggu konfirmasinya ya. Kita tinggal menunggu konfirmasinya di time frame kecil. Tapi sebelum kita menunggu, coba kita lihat area key level tadi seperti apa. Ternyata di sini dia berada di area resisten. Ini bisa menjadi RBS ya, resisten become support nantinya. Jadi jika ini nanti berada di area sini lalu memantul, maka ini menjadi sebuah RBS ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tunggu di area situ ya. Untuk yang ini tadi, ini adalah area yaitu area OCL di time frame daily tadi. Kita bisa tandai ya, apakah market ini nanti mampu mengambil key level ini atau justru hanya di area sini. Karena jika ini nanti di break dengan body candle, nah ini bisa menjadi konfirmasi market itu akan melanjutkan penurunan ya, akan melanjutkan penurunan. Tapi
Jika dia tidak mampu di break, maka ini bisa langsung naik di area situ ya. Tapi meskipun ini nanti di break ya, bisa saja market itu nanti misal ini di break dengan body candle dan membuat CP1 sell ya. Kita tunggu retest dulu lalu hajar sell dengan target di key level ini ya, di level ini. Jika nanti ada koreksi naik, kita hajar sell di key level ini ya. Jadi seperti itu. Tetap kita menunggu konfirmasinya. Di saat market menyentuh atau masuk di area OCL ataupun key level ini, kita menunggu konfirmasinya di time frame, semisal di time frame M5 tidak masalah ya. Konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya biarkan market di time frame M5 itu membuat CISD ya, atau bisa dikatakan dengan CB1 B ya, tidak masalah ya. Untuk keterangan tentang video CB1 itu sudah ada di playlist ya. Jadi sahabat-sahabat trading analisa itu bisa melihat di sana. Nah, jadi saya akan menunggu di area-area situ nantinya ya. Semisal di sini, semisal market itu sudah sampai di area-area sini dan ada konfirmasi B ya, ada konfirmasi B di situ, maka kita bisa open posisi B ya. Lalu target kita di mana? Tentu target kita yang terjauh yang berada di resisten ini ya. Target kita yang terjauh itu berada di area-area resisten ini, yang terjauh. Tapi yang terdekat, jika kita open posisi B di sini, yang terdekat tentu berada di area resisten yang ini ya. Oke, jadi sudah paham ya. Tapi bagaimana jika nanti market berada di OCL time frame daily tadi ya, dan bertepatan dengan area support di time frame 4 ini, ada konfirmasi B ya, kita bisa hajar B di sini ya. Bisa hajar B di situ. Target terjauhnya masih tetap karena saya menargetkan di sini di area resisten ini ya. Untuk terdekatnya tetap kita mengambil area-area resisten ini. Jadi agak sangat kecil ya. Kalau di sini agak sangat kecil ya. Setidaknya sahabat-sahabat trading analisa bisa mengambil di area ini. Ini bisa menjadi sebuah liquidity ya. Ini menjadi liquidity menurut saya. Kenapa ini menjadi liquidity? Karena di sini masih ada area POE yang belum diambil ya. Di sini banyak sekali gap ya. Sebentar, di sini ada gap pertama ini sudah diambil ya. Tapi di sini ada sebuah RBS ya. Tapi ini juga tadi bertepatan dengan OCL di time frame daily ya. Ini juga masih rawan untuk diambil ya. Sangat rawan untuk diambil, kemudian baru nanti dia akan mengambil liquidity yang di sini. Ya, dia akan mengambil swing high atau liquidity di situ ya. Nah, tentu kita bisa melihat di time frame H1 di mana liquidity-nya ya. Liquidity-nya itu di sini sudah ada ya. Ini bisa bertindak sebagai liquidity ya. Terus di sini juga ada liquidity lagi ya. Di sini di area OCL ini ada liquidity baru, liquidity lama, tapi di sini ada beberapa liquidity yang kayaknya ini juga masih rawan untuk diambil ya. Jadi untuk entry di area OCL di time frame daily tadi, kita wajib berhati-hati dan sangat dibutuhkan untuk menunggu adanya konfirmasi ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk analisa saya kali ini ya, untuk besok depannya itu saya menargetkan market akan ada kenaikan lagi ya. Di sini juga ada formasi low high, new low, break high ya. Nah, ini menjadi view M. Ini bisa berpotensi nanti akan ada pergerakan kenaikan, dan di area view M ini ada sebuah area demand ya, dengan formasi candle bearish dijepit ya. Ini sangat rawan untuk memantulkan harga ya. Setelah nanti market masuk di area-area key level, kita tunggu. Jika dia nanti berhasil masuk di area SND ini atau demand ini, maka kita bisa hajar buy nantinya ya. Kita tunggu konfirmasinya di area-area sini ya, di antara key level di time frame daily dan area demand di time frame H1 ini ya. Jika di area demand di time frame H1 itu tentu
seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tapi kita tunggu konfirmasi saja supaya tidak terlalu besar risikonya ya, supaya tidak terlalu besar risikonya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham dengan penjelasan saya kali ini. Simpel saja dan cukup seperti ini analisa saya ya, sangat simpel, tidak terlalu ribet ya. Banyak sekali formasi-formasi untuk market itu akan melakukan kenaikan ya. Menurut saya di sini sudah ada QM ya, di sini ada QM. Kita tunggu di arah sini untuk ajar B ya. Oke. Demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat trading analisa. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. Jika sahabat-sahabat trading analisa ingin tahu konfirmasinya seperti apa, nah, di sini ada sebuah supply yang mampu di break ya, area supply yang mampu di break, kemudian dia retest melakukan penurunan. Nah, di area-area penurunan inilah kita bisa open posisi B ya. Ini bisa dikatakan sebagai candle CP1 B ya, jadi seperti itu. Untuk konfirmasinya jika kita menggunakan di time frame MMA seperti itu ya nanti. Oke, tambahannya sedikit seperti itu.